Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Semoga kita selalu dalam lindungan dan limpahan rahmatnya. Pada video kali ini saya akan sharing ya mengenai ini, kita belajar ilmu rasa ya. Sedikit kita memahami atau kita belajar ilmu rasa atau ilmu hati ya. Karena ilmu rasa itu juga teramat sangat luas. Dan hati itu juga teramat sangat luas sekali itu kalau kita bahas. Bahkan ya mungkin ya sangat ini ya komponennya itu banyak. Nah jadi kita hanya bahas sedikit saja ya, mengambil sekelumit sekelumit. Nah jadi ilmu rasa supaya apa? Supaya kita bisa mengetahui dan menyikapi apa yang ada di luar diri kita. Nah jadi kayak misal orang zaman dulu ya, nenek moyang kita misalnya itu terkadang itu menggunakan rasa kita itu untuk mengukur orang lain, ya kan, untuk mengukur orang lain. Ya itu sih bagus ya kalau misalkan diri kita itu baik gitu kan, kita nggak pernah berprasangka buruk, nggak ada niat jahat ke orang, itu sebagai ukuran kita menilai orang lain kayak gitu kan. Ya ukuran itu kan fleksibel ya, jadi kita mengukur orang lain dengan ukuran diri sendiri. Ya itu sih memang bagus, ada sisi positifnya tapi ada juga sisi negatifnya, karena nggak semua orang sama kayak gitu ya. Dan dalamnya lautan bisa diukur tapi dalamnya hati siapa yang tahu. Nah itu menandakan bahwa hati seseorang itu sulit untuk kita jelajahi atau kita ketahui, tapi paling nggak minimal kalau kita paham benar-benar ilmu rasa ya, memahami ya sedikit ilmu rasa atau hati, kita akan tahu kayak gitu. Jadi Allah itu menciptakan manusia ya, Allah menciptakan manusia itu kan berbeda-beda dari berbagai macam jenis kebangsaan, warna kulitnya, ada yang warnanya merah, ada yang warnanya kuning, ada warnanya putih, ada warnanya sawo matang, ada warnanya hitam. Orang-orang di Afrika itu kan kulitnya kan warnanya hitam-hitam. Ya, ada bentuk wajahnya yang bermacam-macam, gitu kan. Ada mungkin postur tubuhnya yang ada tinggi, ada gemuk, ada yang kecil, kayak gitu kan. Ada yang kurus tinggi, ada yang gemuk kecil, ada yang udah kurus kecil, pendek. Nah itu kan bermacam-macam juga, ya kan. Kalau dibuka satu-satu ya, kalau kita memahami sedikit mengenai ilmu rasa, kalau di manusia dari berbagai macam kebangsaan, dari berbagai macam warna kulit atau secara fisiknya, wajahnya, postur tubuhnya itu berbeda-beda. Ada yang kurus kecil ya gitu ya, memang bangsa, ada sekelompok ras atau bangsa yang memang seperti itu. Ada suatu bangsa yang dia tinggi, besar, hitam, nah gitu. Orang-orang Afrika kan seperti itu. Tapi semua itu adalah makhluk ciptaan Tuhan, dan Tuhan itu memberikan sesuatu yang berbeda-beda. Itu ada plus minusnya juga ya. Karena di Afrika itu kan banyak binatang-binatang buas, jadi ya supaya mereka itu terlindungi dari binatang buas ya warna kulitnya hitam. Kalau warnanya putih ya nanti kelihatan kayak gitu ya. Jadi ada positifnya juga, Allah menciptakan manusia itu beraneka ragam. Nah seperti itu warna kulitnya ataupun kebangsaannya. Nah seperti itu ya. Tapi dari sekian banyak warna kulit, sekian banyak manusia ya, kebangsaan manusia, dari fisik, postur fisiknya itu yang berbeda, tapi kalau kita preteli, kita bongkar satu-satu, ada satu hal yang itu sama, yang sama Allah berikan sama semua, yaitu adalah rasa. Semua manusia punya rasa, ya kan, semua manusia punya hati, semuanya ya itu sama semua. Meskipun tingkat atau level kualitasnya itu berbeda tergantung bagaimana cara kita mengolahnya. Nah seperti itu ya. Tapi semuanya itu dibekali dengan rasa yang sama.
Kayak misal kita hidup kan sebenarnya itu ada di dalam diri loh kalau kita paham. Kayak misal nih, kita pakai baju, kita melihat teman kita nih misal, kamu bagusnya pakai ini loh, pakai baju yang ini, kalau baju yang ini kurang pas karena tubuhnya gendut misal, harusnya pakai baju yang seperti ini, ya kan, misalkan. Nah itu lebih bagus pakai baju ini, jangan pakai baju itu ada di mana, ya kan, ada di dalam rasa yang merasakan. Manusia bisa sedih, ya semua manusia bisa tertawa dan menangis, ya itu di mana? Orang sedih, orang senang itu ada di mana? Di rasa kita yang merasakan. Kita kecewa, kita sedih, kita senang, kita bahagia, itu apa? Di mana letaknya? Di perasaan kita, di rasa kita atau rasa kita kalau bahasa Jawa, rasa kita, ya kan? Kita merasa terluka, kita merasa tersakiti, kita merasa sedih, ya itu dirasa dan semua orang itu punya dan ada. Cuma memang tingkat kepekaan atau pengolahannya itu berbeda. Sinyal rasa itu juga mempunyai sinyal, ya karena kita memahami seseorang tidak selalu itu dari kata-katanya, bisa dari gerakannya, bisa dari fisiknya, bisa dari tingkah lakunya. Oh ini berarti orangnya begini-begini, dia kayaknya dia marah nih, ini begini. Biasanya kalau begitu mah dia orang lagi marah, makanya diem mulu, kalau ditanya nggak mau jawab. Itu kan kita tahu, oh orang kalau seperti itu biasanya lagi marah. Ditanyain diem, nggak mau jawab, terus pergi, ya itu kan ini ya. Itu salah satu contohnya. Kita mengenal itu dari mana? Dari rasa kita. Manusia susah, sedih, bahagia, kecewa, terluka, sakit, itu di mana? Di rasa. Nggak ada yang manusia lepas dari rasa, itu nggak ada. Seperti itu. Kayak misalnya kita berjalan nih, berlari atau berjalan, kita tersandung, jatuh, ya kaki kita misal terluka, berdarah. Itu di mana? Kita merasakan kaki kita terluka, itu di mana? Rasa kita yang merasakan, ya kan, kaki kita yang terjatuh, tapi rasa kita yang merasakan sakit, kayak gitu. Kalau kaki nggak merasakan sakit, tapi kalau rasa kita itu yang merasakan, seperti itu ya. Jadi setiap manusia itu dengan dia dari kebangsaan apapun, warna kulit apapun, berkeyakinan apapun, itu satu yang sama, semua manusia itu adalah rasa. Nah seperti itu ya. Nah jadi meskipun tingkat rasa itu berbeda-beda ya, itu juga mempunyai komponen yang sangat luas kalau kita belajar ilmu rasa. Nah yang selanjutnya bagaimana kita bisa mengenal ini ya, sifat dan karakter seseorang melalui rasa kita, ya. Jadi ini bukan feeling, jadi beda ya antara feeling dengan kira-kira itu lain. Kalau rasa yang sebenarnya itu nggak bisa bohong, nggak bisa dibohongin. Kayak misal nih kita, tapi ini ya mungkin nggak semua orang ya, bagi orang-orang yang tertentu saja yang mungkin perasaannya lebih peka, kayak gitu, dan sering mengalaminya. Nah seperti kayak misalnya kita ketemu sama orang yang tulus baik ke kita, itu kita bisa paham dari rasa kita. Kita ketemu sama orang yang jahat, kayak ilmu maaf ini ya, ilmu kebatinan ya. Itu ilmu kebatinan juga sebenarnya bukan ilmu gaib ya. Ya kalau kita sudah tahu sesuatu ya itu sudah bukan gaib. Kalau gaib kan sudah itu kan tersembunyi, atau mungkin tersembunyi atau kita belum tahu. Tapi kalau itu sudah menjadi sesuatu hal yang biasa ataupun kita udah ngerti, paham ya, bagi kita secara pribadi itu udah nggak gaib lagi. Seperti itu ya. Nah terus begitupun dengan rasa. Kebatinan itu juga ada secara ilmiahnya, itu apa yang diolah rasa kita,
Jadi rasa itu bisa menembus ruang dan waktu. Nah, dan kalau rasa kita itu peka, yaitu ada cara pengolahannya juga ya, bisa dengan kita berpuasa, bisa dengan kita berzikir, kita bisa sering bermunajat, mendekatkan diri kepada Tuhan, sering tidurnya ini nggak tidur malam, tidurnya malam jam 12, jam 1 baru tidur, itu juga bisa mengasah rasa kita, mengasah rasa kita supaya lebih tajam. Nah itu ya, banyaklah metode-metodenya ya. Nah untuk kita bisa mengetahui nih, orang itu tulus, baiknya tulus atau ada pamrihnya, itu juga melalui rasa. Seperti itu ya. Kadang kita menemui yang namanya kehidupan itu kan ini ya, naik turun. Jadi ada siang, ada malam, ada susah, ada sedih gitu kan. Nah jadi orang hidup juga kadang naik turun, roda berputar ya. Nah terkadang kalau kita lagi posisi di atas ya, lagi mungkin lebih enak lah ya gitu kan, kita ada duit gitu kan, atau ya kita posisi di atas, punya jabatan, punya kuasa, punya apa misalkan ya, materi tercukupi gitu kan, punya aset. Nah itu setiap orang itu akan deket, bahkan yang bukan saudara aja itu mengaku saudara. Di mana ada gula maka di situ ada semut. Itulah rumusnya, rumus kehidupan ya. Nah kalau kita lagi terjatuh, nah itu kadang orang nggak ada yang ngerti gitu loh, istilahnya nggak mau tahu, karena secara realitanya ya, implementasinya kehidupan itu lebih banyak orang yang mudah untuk diajak tertawa daripada orang yang diajak untuk menangis. Artinya apa? Di saat kita lagi seneng, kita banyak duit, kita bahagia, kita bisa ini, bisa itu, orang itu banyak mendekat. Bahkan yang tadinya jauh jadi dekat, yang bukan saudara jadi saudara. Tapi di saat kita lagi jatuh, kita lagi kehilangan, kita lagi menghadapi suatu ujian yang itu tidak mudah untuk kita lalui, ya kan? Kita lagi mengalami penurunan dalam hal ekonomi atau yang lain. Nah seperti itu, orang itu ya seperti itulah ya. Nah jadi mungkin kita semua juga merasakan. Nah makanya dari situlah kita bisa tahu ketulusan dan kebaikan seseorang. Orang baik itu banyak ya, hampir setiap orang yang kita temui itu adalah orang baik ya, orang baik. Jadi dari anak-anak, dari orang dewasa, dari siapapun ya yang kita temui, anak kecil, orang dewasa ataupun orang tua, semuanya ya, dari kalangan apapun, hampir mayoritas semua orang yang kita temui itu baik, bisa dikatakan baik. Tetapi dalam kebaikan itu belum tentu ada ketulusan, iya kan? Kayak misalnya contoh, orang deket sama kita, contoh ya, ini contoh kecil, orang baik ke kita, dia deketin kita. Kayak misalnya kita ada kendaraan, dia nggak ada kendaraan, ini contoh ringan ya, kita nggak ada kendaraan, ya, dia nggak ada kendaraan, misal nggak ada motor atau mobil, misal kita ada kendaraan, misal untuk kita keluarga lah ya, kita ada mobil misal contohnya. Nah karena dia itu mungkin hanya ada motor dan butuh satu keluarga ikut semua, ya akhirnya dia baik lah, dia baik, ngedeketin kita, terus ya akrab lah ya, ngobrol kesini kesana, akhirnya adalah kecocokan. Nah tetapi apa, oh ya ini nanti ini ya Bu ya, minta tolong ya begini. Nah akhirnya pakailah kendaraan kita, mobil kita dipakai, maaf ini ya, tanpa ini kita nggak ngomongin siapapun ya, hanya contoh ringan aja kayak gitu. Akhirnya mobil kita dipakai lah, dipinjem ya kan, supaya ya apa yang diinginkan itu bisa, mau pergi kemana apa kayak gitu kan.
Nah, tapi setelah eh, ya ini nggak sewa, nggak apa, nggak gimana, ya pinjem aja biasa. Kalau udah dibalikin, nggak ada hitung-hitungan sewa atau apa. Ya, nah terus abis gitu dibalikin lah, kita ikhlas kan, kita nolongin orang, kita bantuin orang, kita mampu, kita bisa, kita ikhlas tulus. Tetapi hati kita, perasaan kita, diri kita yang seperti itu nggak bisa dijadikan patokan bahwa orang lain pun sama seperti kita. Nggak bisa. Memang teorinya orang baik dibalas baik, orang jahat dibalas jahat. Itu teorinya. Tetapi kehidupan itu kan sangat kompleks dan sangat luas. Ya memang teori itu berjalan, tetapi itu nggak bisa dipastikan oleh pikiran kita. Ya pasti sih pasti ya. Cuman kayak misal kita baik ke orang, ya yang ngebales kebaikan itu bukan orang itu, tapi orang lain lagi. Nah seperti itu ya. Jadi ini masalah itu kompleks sekali ya. Memang dalam teorinya ajaran agama kita berbuat baik akan dibalas baik, berbuat jahat ini dibalas jahat. Itu memang hukumnya pasti ya. Tetapi kapan dan di mana, terus siapa, kan kita nggak tahu. Nah makanya di sini kita harus belajar lah, paham. Kita jangan memakai ukuran diri kita untuk mengukur atau menilai orang lain sama seperti kita. Nah seperti tadi, dia baik ke kita karena ada pamrihnya. Aduh, teh saya ini dong pinjam motornya, motor saya lagi rusak nggak bisa pakai. Nah kita kan bantu orang. Ya udahlah pakai aja deh, mau kemana juga. Kadang nggak diisi bensin, kadang kita yang keluar duit, anterin ke sana dong. Nanti ini nganterinnya gratis, nggak dibayar, nggak ya paling nggak ya buat bensin kita udah tenaga, waktu, kendaraan capek, terus udah gitu cuma bilang terima kasih doang, boro-boro ganti bensin. Nah ya udahlah sabarlah, ngelus dada, kita ikhlasin lah seperti itu, ya kan. Tapi suatu ketika kita baik ke orang, kita bantu orang, kita nolong orang, kita meringankan beban orang lain, belum tentu dibalas dengan hal yang sama, meskipun mereka itu bisa untuk melakukannya. Ya kan, namanya air susu dibalas air tuba. Ya, kita bantu orang, kita nolong orang, kita memberikan solusi nih, meringankan orang lain yang misal nih tagihannya kayak tadinya 300-400, kita bikinlah jadi 100 sebulan misal, kan lebih ringan, lebih irit. Tetapi di sisi lain kita tuh nggak ada keuntungannya, nggak ada plus, hanya sekedar berbagi aja, hanya tulus ikhlas sekedar menolong aja, meringankan orang lain saja dari ini pembayaran tagihan mungkin yang harus dibayar sekian jadi sekian, ya kan. Nah hanya meringankan saja. Kita ngasih pinjem motor, ngasih pinjem mobil, itu hanya sekedar ngebantu, kita tulus ikhlas. Tetapi terkadang kita dibalas dengan rasa kecewa, kita dibalas dengan rasa sakit di saat kita butuh nih. Namanya orang kan belum tentu ya, di saat kita butuh bantuan mereka, di saat butuh pertolongan mereka, paling enggak minimal hal yang kecil saja, kata-kata saja minimal, itu nggak bisa mereka kasih ke kita. Yang kasih apa? Menyakitkan, melukai. Air susu dibalas air tuba. Nah itu kenyataan, realita banyak yang seperti itu. Jadi kita baik ke orang, orang itu akan bersyukur, berterima kasih, ya mungkin ya mendoakan yang baik atau ngebales kebaikan. Iya kan? Kalau orang yang waras ya seperti itu, tapi kan nggak semua orang yang kita temui itu sama. Kadang kalau kita baik ke orang, nah ini juga ada merupakan kelemahan ya. Ya bisa juga itu kelemahan, bisa juga itu kelebihan. Ya fleksibel, tergantung dari sisi mana kita menilainya. Ya kan? Salah satu mungkin ada orang yang mengatakan kelemahan. Kelemahan orang yang baik, kita tulus ikhlas baik ke orang lain, kita ramah ke orang lain, kita membantu orang, kita menolong orang. Kelemahannya apa?
ya, karena kita selalu berusaha mengukur kebaikan orang lain dengan kebaikan diri kita, ya kan? Saya kan baik, dia nanti juga akan baik ke saya. Kalau saya nanti minta tolong juga dia mau ngebantu saya. Belum tentu. Nah, disinilah kita harus paham, ya, harus ngerti dengan rasa kita, mana orang yang benar-benar baik tulus karena tulus ikhlas, dan baik karena ada pamrihnya. Ya, orang baik karena ada pamrihnya, ada tujuannya, ada maunya. Ya, baik nih, mau pinjam motor, mau pinjam mobil, mau ini minta tolong anterin ini, anterin itu gratis. Terus minta apalah tagihan biar sebulan 350 atau 400 jadi 200 atau 100, ya kan kita mengurangi, meringankan, hanya sekedar berbagi aja, kita nggak mencari keuntungan. Ya, justru kita yang rugi. Tetapi di sisi lain mereka malah menyakiti kita. Nah, itu kan jadi kita dongkol ya, namanya manusia. Ngapain kita baik ke orang, bantu orang, nolong orang, boro-boro kayak dibalas dengan kebaikan yang sama, malah disakiti, dilukai, dan dikhianati. Nah, seperti itu ya. Jadi terkadang itulah kelemahan jadi orang yang baik. Pertama, kita selalu mengukur kebaikan orang lain dengan diri kita sendiri. Kalau saya ditolongin, kalau saya dibantu, saya akan berterima kasih dan saya akan ngebales kebaikan itu. Tapi belum tentu orang lain itu seperti itu juga, ya kan? Kadang kita menolong orang lain, kita membantu orang lain, tapi boro-boro dia bersyukur, dia berterima kasih, malah menyakiti kita. Itu banyak realitas seperti itu. Jadi jangan kita menjadikan ukuran diri sendiri untuk menilai orang lain, itu nggak bisa, karena hati setiap orang berbeda, ya. Dan jangan kita berpikir kebaikan yang kita lakukan ke orang lain itu akan ada take and give, saling mengerti, saling memahami. Belum tentu. Sering orang yang berbuat baik ke orang lain, membantu orang lain, menolong orang lain, meringankan beban orang lain, ya kan? Kita nggak ada keuntungan di situ, justru malah kita yang dirugikan. Tapi kita tulus ikhlas seperti itu, tapi malah balasannya menyakitkan. Itu banyak. Jadi apa? Orang yang baik itu karena selalu mengukur orang lain dengan kebaikan diri sendiri, maka dia akan dengan mudah dimanfaatkan oleh orang lain. Nah, ini sih kita belajar dari sisi manusianya ya, rasa kita sebagai manusia. Ya, manusia biasa lah ya. Ya kita kan, ya kita acuannya ya memang Rasulullah ya, akhlakul karimah, akhlak Rasulullah. Tapi kan beliau kan Nabi, kita nggak bisa meniru 100% ya. Ya belajarlah sedikit-sedikit, tetapi kita juga ada keterbatasan juga untuk ke sana. Nah, seperti itu. Dan kalau kita nggak mampu ya kita berusaha semampu kita, itu loh. Ya kan, berusaha semampunya kita. Jangan kita paksakan. Kalaupun kita, makanya di situ kita harus melakukan sesuatu, menolong orang lain, membantu orang dengan tulus ikhlas karena Tuhan. Karena kalau nggak tulus, nggak ikhlas, itu nanti akan menyakiti diri kita dan melukai diri kita. Ya toh kalau orang itu bersyukur, berterima kasih, atau membalas kebaikan yang sama, atau mungkinlah di saat nggak ngebales lah ya, kita nggak mengharapkan balasan itu, atau mungkin di saat kita lagi susah, kita lagi repot, kita lagi butuh bantuan mereka, meskipun itu hal yang kecil dan ringan, mereka mau ngerti lah. Itu namanya saling. Tetapi orang zaman sekarang itu kebanyakan egoisnya. Jadi mau melakukan sesuatu tuh kalau ada untungnya doang. Baik ke orang lain karena ada pamrihnya. Kalau nggak ada keuntungan bagi mereka, ya mereka ya nggak mau ngebantu kita, nggak mau menolong kita, nggak mau ngerti kita, nggak mau memahami kita. Jadi mereka baik itu karena ada untungnya, karena ada maunya, bukan tulus ikhlas, ya kan? Nah, jadi kalau tulus ikhlas
Ya meskipun kita apa namanya, dalam posisi apa, kita lagi di atas, kita lagi di bawah, orang itu tetap baik ke kita. Tapi kalau orang itu baiknya ada pamrihnya, ada maunya, ya selama dia keinginannya dan pamrihnya itu ada, ya dia baik. Tapi kalau pamrih dan tujuannya itu nggak ada, oh, saya kalau baik ke dia, saya untungnya apa, gitu kan? Emang kalau saya nolongin, saya dapat apa, dikasih apa, kayak gitu kan? Kebanyakan orang berpikir seperti itu. Jadi itu ya, kita harus paham kehidupan bahwa kita baik ke orang lain belum tentu dibalas kebaikan, bahkan sering dibalas dengan sakit hati dan kecewa. Ya, atau dalam peribahasa, air susu dibalas air tuba. Nah, tapi makanya itu kita harus melakukan sesuatu ya dengan tulus ikhlas karena Tuhan. Nah, itu yang pertama. Ya, yang kedua, kita jangan mengukur kebaikan seseorang itu dengan kebaikan kita. Ya, kita kalau ditolong oleh orang, kita berterima kasih. Tapi kalau kita menolong orang lain, belum tentu dia berterima kasih atau bersyukur, meskipun nggak diucapkan. Tetapi malah dibalas dengan menyakitkan. Itu banyak seperti itu. Jangan mengukur kebaikan, jangan mengukur orang lain dengan diri kita sendiri. Itu berbeda. Ya. Yang selanjutnya, kelemahan orang baik itu adalah yaitu karena dia selalu mengukur orang lain dengan dirinya sendiri. Makanya dia sering dimanfaatkan oleh orang lain. Nah, di sini nih kita harus paham. Supaya kita nggak sering dimanfaatkan, kita harus paham sedikitlah ilmu rasa, ya kan? Ilmu titen, ya titen. Oh, kalau orang begini-begini ini biasanya begini-begini, nanti ujungnya begini. Ya, itu paham. Ya, orang baik kalau ada maunya, ada pamrihnya, sama orang yang tulus ikhlas itu beda jauh. Nah, kalau kita belajar ini, nanti kita akan tahu, meskipun baru ketemu sekali, 2 kali, ataupun setiap hari ketemu, ataupun ya kita akan paham lah mana orang-orang yang baik ke kita tulus ikhlas dan yang karena ada maunya, karena ada pamrihnya. Kadang orang berkomunikasi atau dekat sama orang lain kan begitu, mengukur dari apa sih, untungnya apa bagi saya, manfaatnya apa, saya dapat apa. Nah, seperti itu orang. Jadi selalu untung melulu. Nah, seperti itu. Padahal kehidupan yang sejati kan gak seperti itu, ya kan? Jadi saya ngapain nolongin dia, ini gak ada untungnya, kan kayak gitu kan. Ada orang seperti itu ya. Misal kita udah membantu orang lain nih, meringankan beban. Ya ini maaf ya, hanya contoh aja. Kayak misal dalam hal wifi ya, wifi kayak tagihannya cuma ya tadinya 300 standarnya jadi 100 atau 150, kan 50%, 100% lebih murah ya kan. Kalau yang lain 2 kali lipatnya, ini jauh lebih murah dengan speed yang sama. Kita tulus ikhlas berbagi, kita nggak ada keuntungan, kita nggak ada, justru kita tekor, keluar material, keluar ini, keluar alat, keluar apalah, ya waktu juga. Kita nggak ada keuntungan, justru kita rugi. Kita hanya ikhlas berbagi, ngebantu, daripada bayar sekian, jadi inilah supaya lebih ringan. Yang mendapat keuntungan siapa? Ya mereka. Tetapi terkadang kita dibalas dengan sakit hati, dengan terluka. Kayak gitu, nggak ada rasa syukurnya, nggak ada rasa terima kasihnya, justru malah menyakiti kita, melukai kita. Itu banyak yang terjadi seperti itu. Ya, jadi bukannya kita pilih-pilih ataupun kita nggak mau berbuat baik ke orang lain, itu enggak. Kita berusaha berbuat baik kepada siapapun. Tetapi untuk menjaga supaya kebaikan kita itu jangan dimanfaatkan
Nah, jangan selalu dimanfaatkan terus oleh orang lain. Kita membantu menolong orang lain, tapi di saat kita butuh mereka, di saat kita perlu mereka, di saat kita uh, membutuhkan sedikit pertolongan mereka, mereka nggak ada yang ngerti, nggak ada yang mau. Nggak ada take and give, saling mengerti, saling memberi dan saling menerima, saling mengerti, saling membantu. Itu nggak ada. Orang-orang pada egois semua. Kalau ditolong ya mau, tapi kalau menolong orang lain nggak mau. Kalau dikasih ya mau, tapi kalau untuk ngasih orang lain nggak mau. Kalau mendapat keuntungan ya oke lah mau. Tapi kalau kita nggak ada untungnya, apalagi rugi ya nggak mau. Nah, orang kadang berpikir seperti itu. Ini realita ya, realita. Jadi kita berbaik baik kepada semua orang, ya kan. Tapi ya itu tadi. Kita harus bisa membedakan mana orang itu tulus ikhlas ke kita dan orang itu hanya sekedar memanfaatkan kebaikan kita. Ya, jadi kita berbuat baik kepada orang yang tepat. Nah, kalau Rasulullah berbuat baik kepada semua orang, baik orang yang baik, orang yang jahat itu bisa. Ya, karena hatinya itu memang kualitasnya itu sangat super ya, alakul karimahnya. Tetapi kita manusia biasa yang punya banyak kelemahan dan keterbatasan. Kalau kita berusaha semampunya, kalau kita mampunya segitu ya kita lakukan segitu aja. Jangan memaksakan kita kepada setiap orang kita baik, tapi nanti ujung-ujungnya kita disakiti. Apa aja semua orang kita bantu, tetapi nanti air susu dibalas air tuba, ya kan? Kayak kita menyenangkan orang lain, kita membahagiakan orang lain, tapi di sisi lain kita menyiksa diri sendiri dan melukai hati kita sendiri. Ya kalau kita belum mampu untuk itu, ya kita jangan lakukan lah. Seperti itu ya. Jadi ya mungkin sementara itu ya yang saya sampaikan pada video kali ini. Jadi kita perlu untuk sedikit belajar ilmu rasa atau hati supaya apa? Supaya diri kita tidak mudah dimanfaatkan oleh orang lain. Nah, jadi bukannya kita nggak mau berbuat baik ya, tetapi ya kita juga berusahalah melihat orang itu baiknya tulus ikhlas ke kita atau ada pamrihnya. Karena hampir semua orang yang kita temui itu baik. Ya, tapi belum tentu tulus ikhlas. Kadang kebaikan itu ada pamrihnya dan ada ada maunya. Nah, seperti itu. Itu setiap orang itu seperti itu. Ya, jadi di dalam kebaikan ya, itu belum tentu ada ketulusan. Tapi di dalam ketulusan itu sudah pasti ada kebaikan. Nah, jadi kita harus paham ya, berusaha memahamilah itu supaya kita jangan tertipu dan tertipu lagi oleh tipu muslihatnya mereka gitu. Supaya kita jangan dimanfaatkan. Nanti kita yang rugi sendiri, kita terlalu sering dimanfaatkan oleh orang lain. Mereka yang untung, kita yang rugi. Di saat kita rugi, di saat kita jatuh, di saat kita tekor, mereka nggak mau peduli. Karena baiknya memang karena ada maunya doang, karena ada pamrihnya doang. Nah, jadi kita belajar ya untuk memahami lah sedikit ilmu rasa. Bahwa di dalam kebaikan belum tentu ada ketulusan. Dan di dalam ketulusan itu sudah pasti ada kebaikan. Nah, jadi sementara itu ya yang saya sampaikan pada video kali ini ya. Semoga bisa bermanfaat buat kita semua ya. Mohon maaf jika ada kekurangan dan kesalahan. Sampai ketemu di video-video yang selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.